Halo para pecinta film psikopat, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan kembali membahas film badut psikopat seperti video sebelumnya yang berjudul Terrifier. Meskipun masih diperankan oleh badut yang sama, namun memiliki alur cerita yang berbeda. Film ini akan menceritakan sebuah keluarga yang diteror oleh sang badut melalui kaset VHS jadul yang didapatkan oleh sang anak di malam Halloween. Film ini berjudul All Hallows Eve. Film ini tak jauh sadis dari film sebelumnya. Jadi, semoga kalian kuat di saat kalian menonton filmnya. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan bagian-bagian tubuh manusia yang sudah terpotong-potong, seperti telah terjadi mutilasi terhadap seseorang. Sungguh opening yang begitu sangat mengerikan, dan scene kembali memperlihatkan dua orang anak yang sedang menonton film horor jadul, dan datanglah seorang wanita bernama Sarah. Malam itu, Sarah ditugaskan untuk menjaga anak-anak karena orang tua mereka sedang pergi berlibur dan akan kembali sekitar jam 1 malam. Sarah mematikan TV dan segera menyuruh mereka tidur. Namun karena bandel, mereka tak langsung mematuhinya. Si anak laki-laki mengambil bingkisan permen yang telah ia kumpulkan di malam Halloween karena malam itu adalah malam Halloween. Semua terkejut, ternyata di dalam bingkisan ada sebuah kaset VHS jadul yang tiba-tiba ada di dalamnya. Sarah bertanya kepada sang anak, "Siapa yang memberikanmu kaset tersebut?" Si anak pun malah bingung karena dia pun tak mengetahuinya. Karena penasaran, sang anak pun meminta Sarah untuk memutar kasetnya. Sarah tak memberikannya begitu saja karena takutnya kaset tersebut berisi video yang tak pantas dilihat oleh anak-anak. Sarah menyuruh mereka berpindah tempat sampai ia selesai mengecek kaset tersebut. Namun dirasa itu hanyalah film horor biasa, jadi Sarah menyuruh anak-anak kembali duduk dan nobar alias nonton bareng. Video pertama pun dimulai. Diperlihatkan kemunculan sosok badut dan makhluk-makhluk mengerikan lainnya seperti makhluk-makhluk setan dari neraka. Kemudian adegan berpindah ke sebuah stasiun kereta api bawah tanah dan datanglah seorang wanita yang sedang menunggu pemberangkatan kereta api yang tertunda. Si wanita pun masuk ke toilet untuk mencuci tangan. Namun setelah kembali ternyata ada seorang badut yang duduk di depannya. Dengan ekspresi wajah yang begitu sangat mengenaskan, sang badut mengambil trompet dan membunyikannya di depan sang wanita. Hal tersebut membuat si wanita marah, kemudian si badut menghampirinya dan memberikannya bunga untuk permintaan maaf. Namun, saat bunga itu dilihat ada kecoa di dalamnya sehingga membuat si wanita ketakutan. Ketika si wanita akan lari, si badut pun memegang tangannya dan menyuntiknya, membuat si wanita pingsan. Setelah tersadar, ternyata ia sudah berada di dalam ruangan yang begitu sangat gelap dengan posisi leher yang terantai. Tentu saja hal itu membuat si wanita ketakutan dan berteriak minta tolong. Kemudian muncullah dua orang wanita yang bernasib sama seperti dirinya. Mereka bertiga tak tahu keberadaan mereka pada saat ini. Yang pasti mereka berada di tempat yang begitu sangat mengerikan. Dan mereka pun merencanakan untuk melarikan diri. Namun di saat mereka bersiap, ada seseorang yang menarik si baju hitam hingga menghilang dan terlihat bayangan makhluk yang begitu sangat besar. Mereka pun bergegas mencari jalan keluar. Terlihat banyak sekali tulang-tulang manusia di sana. Dan di saat mereka mencoba akan melepaskan rantai yang mengikat leher mereka, tiba-tiba muncullah makhluk yang begitu sangat mengerikan. Makhluk tersebut menangkap si baju merah dan langsung memotong dan memutilasi tubuhnya dengan kejam. Kemudian makhluk tersebut menghampiri si wanita rambut keriting dan mencoba menebasnya. Untung saja dia bisa menghindar dan ikatannya lepas. Seketika ia pun langsung berlari ketakutan dan bertemu dengan seorang pria yang sedang mendorong troli berharap mendapatkan pertolongan. Namun naas, di dalam troli tersebut ternyata ada tangan yang bergerak dan wajahnya berubah menjadi mengerikan. Pria tersebut pun menangkapnya dan scene pun langsung berpindah di tempat si wanita sedang diikat. Dia dikerumuni oleh makhluk-makhluk yang sangat mengerikan seperti sedang melakukan pemujaan terhadap setan. Dan ternyata ia tak sendirian di sana. Sudah ada wanita hamil yang sedang diikat. Kemudian salah satu makhluk tersebut menghampirinya dan membedah perutnya dengan sadis. Darah dari ibu hamil tersebut kemudian diberikan kepada makhluk bertanduk mengerikan. Dia adalah raja mereka sekaligus iblis dari neraka.
Kini giliran si rambut keriting, makhluk-makhluk yang mengerumuninya pun mencopoti seluruh pakaiannya, lalu iblis tersebut memperkosanya. Dan video pertama pun selesai. Karena dirasa sudah larut malam, Sarah pun mematikan TV dan langsung menyuruh anak-anak untuk tidur. Setelah itu, Sarah seperti ada yang mengintainya dari luar rumah. Begitu pula dengan si anak wanita. Dia merasa ada sesuatu di dalam lemarinya. Karena merasa takut, ia pun memutuskan untuk tidur bersama saudara laki-lakinya. Di ruang TV, Sarah kembali melihat acara TV sambil meminum segelas anggur. Namun dirasa filmnya membosankan, akhirnya Sarah kembali memutar kaset tersebut dan menontonnya. Video kedua pun langsung dimulai. Di dalamnya, Sin memperlihatkan seorang wanita yang baru saja pindah rumah. Dia menelpon temannya dan mengutarakan perasaannya di rumah tersebut. Tempatnya yang begitu sangat terpencil dan damai membuat dirinya merasa nyaman. Namun ada satu hal yang membuat ia merasa aneh. Tiba-tiba ada sebuah lukisan wajah yang begitu sangat mengerikan berada di ruang tamunya. Temannya pun ikut merasa aneh di saat mendengarnya karena suami si wanita tak pernah melukis ataupun membeli lukisan tersebut. Seperti ada seseorang yang meletakkan lukisan tersebut secara tiba-tiba. Setelah ia menutup telepon dengan temannya, tiba-tiba lampu di rumah menjadi padam dan terlihat sebuah senter yang menyorotnya. Si wanita bergegas keluar dan mencari generator listrik, namun tetap saja lampu tak mau menyala dan terdengar ketukan aneh dari lantai atas yang membuatnya merasa ketakutan. Tiba-tiba ia melihat makhluk seperti alien berada di rumahnya. Si wanita berlari ketakutan dan makhluk tersebut mengejarnya. Si makhluk pun dengan mudah menemukannya. Si wanita kemudian diseret menuju ke arah ruang tamu dan tak sengaja si wanita membuka tirai yang menutupi sebuah lukisan. Ternyata lukisan mengerikan yang dimaksud oleh sang wanita adalah lukisan wajah sang badut dan video kedua pun selesai. Setelah itu, Sarah melihat ada seseorang yang masuk. Sarah mengira itu adalah anak-anak. Sarah segera mengecek kamar dan ternyata anak-anak sudah tidur. Sarah pun mulai paranoid dan ketakutan. Meskipun begitu, Sarah mulai kembali memutar kaset tersebut dan menontonnya. Video ketiga pun dimulai. Dikisahkan seorang wanita yang sedang mengendarai mobil sendirian di jalan yang terlihat sangat sepi dan ia melihat jarum bensin yang sudah menuju garis merah yang menandakan bensin akan habis. Dan segera ia menuju pom terdekat dan tiba-tiba terlihat pegawai pom yang sedang ribut dengan seorang badut. Kemudian si badut memandang ke arah sang wanita dan pegawai pom pun mengusirnya. Dan sebelum ia pergi, ia melambaikan tangan dengan wajah yang tersenyum. Si wanita pun bertanya tentang si badut. Dan pegawai pom pun memberitahu kalau sang badut sudah mengotori dinding kamar mandi dengan kotorannya. Si wanita pun minta diisikan full karena dia sedang tersesat. Dan pegawai pom pun memberikan rute jalan yang benar menuju ke arah New York. Lalu tiba-tiba terdengar suara gedoran dari dalam. Si pegawai pom pun segera memeriksanya karena merasa sudah cukup lama. Ia menunggu si pegawai pom yang tak kunjung keluar. Akhirnya si wanita pun masuk agar segera membayar bensin. Namun di saat si wanita masuk, dia melihat sang badut sedang mencincang tubuh si pegawai pom. Si wanita pun panik dan segera melaju mobilnya. Di dalam mobil dengan panik, ia menelpon polisi dan mengatakan, "Tolong aku, ada pembunuh di sini." Dia mengikutiku. Si wanita pun semakin melaju kencang mobilnya dan mengatakan, "Ini tak mungkin terjadi." Kemudian ia melihat mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Si wanita pun turun berharap mendapatkan pertolongan. Namun si pengendara mobil sudah dalam keadaan yang begitu sangat mengerikan. Sang wanita pun kembali melaju mobilnya dengan cepat. Tiba-tiba di belakang muncul si badut dan membungkus kepalanya dengan plastik. Untung saja si wanita segera menginjak rem dan membuat si badut kejedot dashboard mobil. Si wanita turun dan berlari ke arah hutan dan ia masuk ke dalam rumah yang ada di sana. Cukup lama ia berada di sana hingga membuat dirinya ketiduran. Namun secara tiba-tiba muncul sosok tangan dari dalam tanah yang ternyata itu adalah si badut. Si wanita kembali ketakutan dan berlari, namun naas di saat dia akan keluar pintunya sudah terkunci. Si badut menghampirinya dan mencambuknya dengan cambuk yang penuh dengan aksesoris pisau dan jarum. Di saat ia melihat pisaunya copot, si wanita pun menusuk matanya dan menyerangnya dari belakang. Namun kematian sang badut tidak dipastikan. Ia keluar dari rumah tersebut dan bertemu dengan seorang yang lewat. Namun ternyata benar, sang badut masih hidup dan mengejar mereka. Sang badut dengan mudah mengejar mereka dan langsung menembak pemilik mobil hingga mobilnya menabrak sebuah pohon. Sin pun langsung berpindah kepada si wanita
Ternyata ia masih hidup. Ia tersadar di saat sebuah lampu menyoroti wajahnya. Ia melihat di sebelah kanan sudah banyak senjata-senjata tajam yang dipenuhi oleh darah, dan di saat ia menengok ke sebelah kiri, muncullah wajah badut yang sudah dipenuhi darah. Ia tertawa melihat si wanita, dan ternyata tubuh sang wanita sudah dipotong-potong dan jadi mainan sang badut. Video ketiga pun selesai. Karena merasa ketakutan, Sarah pun segera mematikan videonya dan tiba-tiba terdengar suara telepon yang setelah diangkat ternyata itu adalah suara seorang wanita yang minta tolong seperti yang ada dalam video. Sarah pun semakin ketakutan dan melihat TV yang tiba-tiba menyala. Di sana terlihat adegan si badut yang berjalan seakan menghampirinya. Dan terlihat sang badut seolah-olah keluar dari dalam TV. Kemudian scene memperlihatkan Sarah yang berada di dalam televisi dengan badut di belakangnya. Perlahan terlihat sang badut menghampirinya. Sarah pun dengan tergesa-gesa segera mengeluarkan kaset dari dalam DVD dan menghancurkannya. Kemudian terdengar jeritan anak-anak dari dalam kamar. Namun di saat Sarah menghampirinya, di depan pintu sudah ada si badut yang tertawa dengan berlumuran darah. Sarah pun menangis dan syok melihat sang badut, namun tiba-tiba sang badut menghilang. Sarah pun segera mengecek ke dalam kamar, dan ternyata di dalam kamar sudah dipenuhi darah dengan kepala dan tubuh yang sudah terpotong-potong, dan film pun selesai. Di akhir scene terlihat sang badut yang berjalan mendekati layar handphone kalian. Mungkin bisa saja kalian adalah korban selanjutnya. Haha, saya cuman bercanda. Bagaimana menurut kalian, apakah film ini lebih seram dari film sebelumnya? Dari 2 episode badut yang sudah kita bahas, saya lebih tertarik dengan film yang ini. Dengan video kaset VHS jadul jadi lebih terasa kengeriannya. Dan kalau menurut kalian, lebih ngeri yang mana? Kalau kalian punya pendapat, tulis di kolom komentar ya. Dan itulah cerita alur film dari All Hallows Eve. Semoga kalian terhibur, dan kalau kalian suka dengan channel ini, langsung subscribe aja ya. Saya Ibnu Malik undur diri dan sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.